Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pelajaran fisika kelas 12, materi tentang medan magnetik, dan submaterinya adalah penerapan gaya magnetik. Seperti pada tayangan tadi, ada pemanfaatan atau penerapan gaya magnetik dengan teknologi transportasi yang dinamakan sebagai kereta maglev. Baiklah, kita bahas tentang penerapan gaya magnetik, di mana penerapan gaya magnetik dalam dunia teknologi antara lain galvanometer atau alat ukur analog yang akan kita bahas nanti, motor listrik, relay, spektrometer massa, dan kereta maglev. Dan masih banyak lagi peralatan yang memanfaatkan gaya magnetik ini. Yang pertama tentang galvanometer, di mana galvanometer itu adalah merupakan komponen dasar ampermeter dan voltmeter analog. Komponen utamanya adalah kumparan sebagai rotor yang dilengkapi dengan jarum penunjuk pengukuran, magnetik homogen sebagai stator, dan skala pengukurannya seperti terlihat pada gambar. Dalam mengukur kuat arus listrik, prinsip kerjanya kumparan yang dialiri arus listrik dapat berputar ketika diletakkan dalam suatu daerah medan magnetik, dan jarometernya akan menunjuk angka pada skala pengukuran tertentu. Prinsip kerja daripada galvanometer seperti yang ada pada tayangan gambar ini, bahwa untuk prinsip kerjanya saat dialiri arus listrik, maka akan mengalir arus listrik tersebut pada kumparan atau loop yang bentuknya adalah kumparan, dan sebagai akibatnya karena teraliri arus listrik maka kumparan tersebut menjadi bersifat magnet, dan kita tahu bahwa magnet dengan magnet bisa saling tarik menarik ataupun tolak menolak, sehingga pada jarometernya akan menunjukkan angka tertentu pada skala meternya. Nah, ini adalah bentuk galvanometer yang biasa kita jumpai di laboratorium. Ketika arus listrik dialirkan pada kumparan, kopel magnetik akan memutar kumparan dengan putaran maksimum seperempat putaran sampai kedudukan kumparan tegak lurus terhadap medan magnetik. Ketika kumparan jarometer ikut berputar, begitu berputar, pegas menjadi tegang. Jadi pegas spiralnya itu menjadi tegang dan menghasilkan kopel lawan, dan kumparan dan jarometer berhenti berputar ketika kopel magnetik seimbang dengan kopel pegas. Nah, saat itu jarometer berhenti berputar dan menunjukkan pada angka skala tertentu. Semakin besar arus listrik, maka semakin besar kopel magnetik dan semakin jauh kumparan tersebut berputar. Kemudian yang kedua adalah motor listrik, di mana prinsip kerja daripada motor listrik dan motor listrik ini dalam melakukan pekerjaannya atau menghasilkan kerjanya tidak bising, bersih, dan memiliki efisiensi kerja yang sangat tinggi. Nah, akibat kumparan dialiri arus listrik, maka pada kumparan timbul medan magnetik, sedangkan kumparan berada pada daerah medan magnetik tetap, maka kumparan tersebut akan mengalami gaya magnetik. Oleh sebab itu, kumparan berputar seperti pada tayangan berikut. Nah, ini ada magnet kutub utara, kutub selatan, ada loop dalam bentuk kumparan segi 4 di sini gambarnya, kemudian ada sikat seperti pada dinamo-dinamo yang ada, dan kemudian ada cincin belah yang dipakai sebagai komutator, kemudian ada sumber listrik dan ada saklar. Nah, jika saklar dihubungkan nanti, sebelumnya kita perhatikan bahwa untuk magnet punya medan magnetik yang arahnya dari utara menuju ke selatan. Kemudian arus listriknya dialirkan, maka mengalirlah arus listrik pada kumparan tersebut melalui sikat ini, dan berakibat terjadinya ada gaya magnet, dan dapat ditunjukkan di sini untuk dampaknya adalah kumparan bisa berputar.
berputar. Kemudian yang ketiga adalah relay. Relay merupakan komponen elektronika berupa saklar atau switch elektrik yang dioperasikan secara listrik dan terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama adalah elektromagnetik atau coil, dan kemudian yang kedua adalah mechanical atau seperangkat kontak saklar atau switch. Nah, ini adalah simbol daripada relay. Ada simbolnya kumparan, kemudian ada inti besinya, kemudian ada sebentuk saklar dari A menuju B, ada saklarnya. Kemudian sebagai prinsip kerja dari relay, di mana relay di sini ada memiliki kontak point relay terdiri dari dua jenis, yaitu satu, normally close atau yang disingkat dengan NC, yaitu kondisi awal sebelum diaktifkan akan selalu berada pada posisi close atau tertutup. Yang kedua adalah kontak point relay tersebut adalah normally open atau NO, yaitu kondisi awal sebelum diaktifkan akan selalu berada pada posisi open atau terbuka. Jadi ada NC dan NO pada kontak point relay tersebut. Berdasarkan gambar relay di bawah, iron core atau besi atau inti besi yang dililitkan oleh kumparan coil berfungsi untuk mengendalikan iron core. Ketika kumparan dialiri arus listrik, maka akan timbul gaya elektromagnetik sehingga akan menarik armatur berpindah posisi yang awalnya NC tertutup ke posisi NO terbuka, sehingga saklar mengantarkan arus listrik di posisi NO. Posisi armatur yang tadinya dalam kondisi close akan menjadi open. Armatur akan kembali close saat tidak dialiri listrik. Nah, ini adalah struktur daripada relay secara sederhana. Di sini ada armatur, kemudian ada switch contact point tadi yang sudah disebutkan, kemudian ada pegas atau spring, kemudian ada elektromagnetik kumparan di situ, dan kemudian ada iron core besi sebagai inti besinya, dan kemudian ada kutub yang nantinya akan dihubungkan dengan sumber listrik pada kutub positif dan pada kutub negatifnya. Nah, jika dilihat daripada kontak point tadi ada NC dan NO. Nah, pada saat dialiri arus listrik, maka armatur akan nempel di inti besi dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah spektrometer massa. Spektrometer massa adalah alat yang dapat menentukan massa atom dengan teliti. Alat ini memanfaatkan prinsip gaya Lorentz. Atom yang akan diukur massanya mula-mula diionisasi sehingga bermuatan positif. Ion tersebut ditembakkan dalam medan magnet yang diketahui besarnya. Jika laju ion dapat ditentukan, maka massa atom dapat dihitung berdasarkan pengukuran jari-jari lintasan yang dibuatnya dalam bentuk lintasan lingkaran. Nah, ini adalah dasar daripada spektrum massa, di mana spektrum massa itu ada tempat sebagai menempatkan sumber atom dan ada film, kemudian ada S1 itu adalah celah sempit yang pertama, S2 adalah celah sempit yang kedua. Ada sumber baterainya yang nanti bisa menghasilkan medan listrik. Selain medan listrik, nanti juga akan muncul medan magnet. Nah, jadi pada saat kondisi seperti ini, spektrum massa sudah berada pada daerah medan magnetik tetap B aksen, dan kemudian pada celah sebelum celah kedua adalah ada medan magnet B, dan selain itu juga ada medan listriknya.
Dan jika kemudian ditembakkan sumber atom menuju ke S1, kemudian menuju ke S2, setelah itu masuk pada lokasi yang kedua adalah membentuk suatu gerakan lintasannya berupa lingkaran menuju film, dan kemudian dari hasil itu tadi bisa ditentukan berapakah jari-jari lintasan melingkarnya tadi yang dihasilkan. Nah, ini adalah dari daerah pertama menuju ke daerah yang kedua. Dalam sumber es, atom dipanaskan hingga menghasilkan ion-ion melewati celah S1 memasuki daerah pertama yang terdapat medan magnetik dan medan listrik melintang, kemudian menuju celah S2. Jadi tujuan atom dibakar tadi atau dipanaskan atau diberikan sumber listrik itu adalah untuk supaya ion-ion yang ada pada atom tersebut bisa terlepas dengan suatu kecepatan tertentu. Jadi untuk sebagai pemercepat gerak daripada ion atau partikel yang lainnya. Nah, ion yang bermuatan listrik G memasuki daerah kedua yang mengandung medan magnetik B aksen, sehingga lintasan ion menjadi melingkar dari lurus dari S1 menuju ke S2 lurus, kemudian keluar dari S2 menjadi melingkar. Gaya sentripetal yang menyebabkan lintasan melingkar berasal dari gaya magnetik yang dialami oleh ion bermuatan sehingga diperoleh hubungan F magnetik sama dengan F sentripetal, di mana F magnetik itu adalah rumusnya BGV, dan kemudian untuk sentripetalnya mv kuadrat per R, besarnya sama. Maka GB aksen sama dengan mv per R, di mana untuk V itu adalah hubungannya dengan medan listrik dan medan magnet, merupakan perbandingan besarnya kuat medan listrik terhadap kuat medan magnet, yaitu V sama dengan E per B. GB aksen menjadi sama dengan E per B per R, sehingga didapatkan besarnya massa dari suatu partikel atau ion dari sebuah atom bisa ditentukan, yaitu dengan perumusan M sama dengan GB aksen R per E, di mana M sama dengan massa ion satuannya kilogram, G muatan ion dalam satuan kolom, BB aksen sama dengan induksi magnetik di daerah pertama dan daerah kedua dalam satuan Tesla, R jari-jari lintasan ion dalam satuan meter, dan E kuat medan listrik daerah pertama satuannya volt per meter. Nah, dari hasil ini marilah kita coba untuk menyelesaikan contoh soal berikut. Ion klorin bermuatan tunggal dari sumber S memasuki daerah selektor kecepatan yang memiliki medan magnetik 0,15 Tesla dan kuat medan listrik 7,5 kali 10 pangkat 3 volt per meter. Keluar dari selektor, kecepatan ion memasuki daerah kedua dengan medan magnetik 0,15 Tesla. Jika klorin memiliki dua isotop bermassa 34,97 U dan 36,97 U, jadi itu ya, untuk satuan U itu sebenarnya lengkapnya adalah AMU, bisa dibaca, hanya bisa dituliskan dengan cukup U. Dan tentukan jari-jari lintasan oleh setiap isotop pada daerah kedua. Nah, kita tuliskan diketahui G sama dengan 1 elektron sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom, B sama dengan B aksen 0,15 Tesla, E sama dengan 7,5 kali 10 pangkat 3 volt per meter, M1 34,97 U, dan M1 tadi kita rubah dalam satuan kilogram, di mana satu satuan atom unit itu adalah massa unit itu adalah 1,66 kali 10 pangkat min 27 kg, sehingga M1 besarnya adalah 5,81 kali 10 pangkat min 26 kg. Untuk M2 dengan cara yang sama akan diperoleh M2 nya adalah
6,14 kali 10 pangkat min 26 kg. Yang ditanyakan adalah R1 dan R2. Nah, M sama dengan GBB aksen R per E. Karena yang mau dicari adalah R-nya, maka R menjadi sama dengan ME per GBB aksen. Maka R1 sama dengan M1E per GBB aksen dan menghasilkan hasilnya adalah 0,121 meter. Untuk R2-nya dengan cara yang sama, yaitu M2E per GBB aksen, dan dengan cara yang sama pula, maka akan kita dapatkan nilai dari R2-nya adalah 0,128 meter. Pembahasan yang berikutnya, yang terakhir adalah tentang penerapan gaya magnetik. Ini adalah kereta maglev. Maglev merupakan kereta api yang menerapkan konsep magnetik listrik untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau gerak, dan kata maglev berasal dari magnetic levitation. Kereta api ini dipasang magnet listrik di bawahnya yang bergerak pada jalur bermagnet listrik. Magnet tolak menolak sehingga kereta api melayang tepat di atas jalur lintasan, sehingga gesekan antara kereta api dengan jalur lintasan berkurang, dan akibatnya kereta api bisa bergerak dengan lebih cepat. Ini adalah gambar kereta maglevnya dan gaya magnetik pada kereta cepat. Maglev digunakan untuk menjalankan kereta maglev sehingga tidak terjadi gesekan antara rel dan kereta cepat maglev karena menggunakan gaya magnetik untuk mengangkat dan menjalankan kereta cepat tersebut. Demikian pembahasan fisika kali ini, semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maju bersama, hebat berjaya menuju era Indonesia maju. Salam fisika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.